yang kita harapkan, pencapaian atau target sasaran di mana bisa berpartisipasi di kejuaraan kemarin. Iya. Sangat luar biasa kita dapatkan. Alhamdulillah. Demikian. Oke deh. Saya mau ke Nabila. Nabila mana nih? Nabila boleh maju ke depan kan Nabila? Oke, ini Nabila Alamanda. Ya. Juara 2 kata berlagu putri. Terus juara 3 apa nih? Pemita kelas pemuda putri. Pemula putri. Terus ini juara 3 kata perorangan putri 2021. Juara 2, juara 3 2 kali ini luar biasa. Nabila semangatnya. Apa sih yang membuat Nabila semangat hingga mendapatkan juara? Siapa yang membuat Nabila semangat? Selamat malam, sebelumnya nama saya Nabila Alamanda. Jadi saya itu pertama kali masuk Inkai. Kakak-kakak saya sebelumnya juga pernah masuk Inkai, jadi saya mengikut. Oh, kakak kandungnya? Ya, keturunan ternyata. Oke, terus seperti apa lagi? Terus saya itu pernah berhenti berapa tahun, lalu masuk lagi Inkai, udah mulai aktif. Dan alhamdulillah dipilih ikut lomba di Kostrad Karyango, Maros. Dan alhamdulillah saya dapat juara 3 kata perorangan putri, pemula putri. Dan baru-baru ini tanggal 29-30 Januari di Jurusiri Maros. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 di kata berlagu pemula putri dan juara 3 komite pemula putri. Nah, Nabila kebiasaannya di rumah apa sih? Memang sering latihan juga di rumah ya atau selain tempat latihan saja? Ya, biasa disuruh latihan sama Pak Sulkarnain. Masih tetap dipantau ya. Dari rumah tetap dipantau Nabila ya sama Pak Sulkarnain. Ya, kadang juga latihan sendiri kalau lagi mau. Nah, inisiatif nih, ini yang harus dijaga. Inisiatifnya besar untuk berlatih sendiri. Oke, Nabila selama bergabung di Inkai, apa yang Nabila kurang suka atau mungkin dukanya nih selama gabung di Inkai? Misalnya pada saat disuruh latihan tapi rasa malasnya datang, pernah tidak? Selalu. Oh, selalu. Sampai ini dicatat ya, selalu. Ternyata Nabila selalu kadang malas. Kadang malas karena capek. Oh, karena capek ya. Mengatur misalnya kan sekarang sudah sekolah offline ya? Offline. Oh iya, offline. Itu masih tetap rutin latihan juga? Ya, masih tetap. Latihannya jam berapa biasanya? Biasanya jam 4 sore biasa sampai malam. Orang tua mendukung sekali tidak? Mendukung. Sangat mendukung. Iya. Diantar tidak? Sering diantar. Ini nonton sampai selesai. Teman-temannya tidak takut sama Nabila? Saya kira teman-temannya takut juga karena kan ini kalau perempuan saya tuh suka lihat tertarik nih kalau lagi karate pasti bisa membela diri. Oke deh Nabila, terima kasih. Tanya dikit ini. Apa Kira-kira kenapa belum bisa jadi juara 1? Wah, udah juara semua. Apa kendalanya? Bisa juara 1. Itu belakangnya juara semua ya. Juara 4 orang. Kenapa belum? Iya. Kenapa belum juara 1? Apa masalahnya? Karena mental saya belum siap untuk menjadi. Waduh. Didengar santai, didengar ya. Mentalnya belum siap. Kapan siapnya Nabila? Insya Allah secepat mungkin ya. Iya. Tapi tetap rajin latihan ya. Iya. Siapa sih senpai favoritnya Nabila? Ya, semua simpai sekali. Satu aja dong. Satu. Takut dia. Siapa? Satu. Sampai sari. Masih sampai sari. Jadi masih unggul nih. Yang paling kecil ada Siti Fatihah ya. Sini ya, ini sini. Tadi mungkin bisa di pangku aja ya. Iya, di sini ya. Oke. Tadi udah ngantuk ya? Sedikit-sedikit udah ngantuk ya? Belum ya? Masih semangat dong. Sudah kelas berapa sih? Kelas berapa sayang? Ada nggak? Ada masuk. Tes. Masuk? Masuk. Oke. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2 SD di mana? SD 322. Oke, saya mau lihat seperti apa bentuk gerakan yang paling ditahu sama Siti Fatihah kalau lagi latihan. Berarti nggak ada
kamera dong, kan ini lagi dinonton oleh Coba, seluruh pendengar di Kisah ini dia. live Facebooknya Ya, sini. SKFM. Mana nih Iya. gerakan yang paling Kelas 2, kelas 2. Coba. seperti apa? Hah? Wah. Benar, tak kaget. Luar biasa. Yang di rumah langsung kaget. Oke deh. Masih, tadi umurnya berapa? 8 tahun, luar biasa. Masih sangat muda, tapi sudah juara 1 komite usia dini ya. Iya. Ini tingkat apa nih Kak? Sosial, Pak. Sulsel bar. Iya. Aduh, luar biasa, beri tepuk tangan dong. Oh. Iya. Ternyata yang hadir di sini saya jadi takut nih sampai. Jadi takut ternyata atlet-atlet semua yang jago bela diri luar biasa yang sudah gabung di INKAI atau Institut Karate Do Indonesia. Oke, silakan kembali Dodot nanti Siti Fathia. Kita kembali ke sampai Sarifudin. Terkait dengan banyaknya murid-muridnya mungkin yang dihadapi, terus juga bagaimana meyakinkan orang tua soal jadwal latihannya, itu kok bentuk komunikasi ke orang tua bagaimana tuh sampai? Baik, terima kasih Mbak Iya. Diti yang kesekian kalinya. Yang pertama kami buat grup, Oh, ada ada grup sendiri. INKAI Kodim. Heeh. Jadi semua orang tua atlet ada di dalamnya. Jadi ada pemberitaan atau jadwal latihan berubah, kami segera sampaikan. Paling lambat itu siang itu, karena kita kan seperti jadwal sekarang ini, jadwal untuk latihan Senin Kamis. Senin di Kodim, Kamis itu kadang di Puri. Iya. Kemudian saat latihan gabungan kadang dari perguruan lain atau Nawang itu kami tempatkan di SMA KRI. Iya. Ada tempat di sana, ada kelas Ah. khusus untuk ranting di Kodim dengan di Puri itu Senin Kamis Iya. jam 6 sampai jam 5.30, kadang sampai Jam 4 sore. 18.00 sampai 18.00. Nah, itu kalau misalnya latihannya sampai di pukul 6 sore, apakah pernah ada orang tua yang mungkin mengeluh soal jadwal latihan yang sampai? Ya, betul. Banyak ya? Dan sudah tunggu juga di Mbak Diti ya. Pasti. Ada. Ah. Karena jam 18.00 identik dengan maghrib. Iya. Ya. Iya. Maghrib. Jadi pernah salah satu orang tua, Mhm. kita sementara waktu itu mau berangkat atau mau berangkat kejuaraan, Mhm. sebelum yang ini, sebelum yang terakhir ini, Mhm. Iya. kita TC ya, Mhm. terpusat. Mhm. Ya, sekitar jam 18.00 Iya. berteriak dari luar. Mana ya? Waktu. Wah. Saya sementara ini. Padahal itu tidak lama lagi. Oke, oke. Jadi otomatis saya dengar, Mhm. ya saya berhentikan kegiatan. Mhm. Sekarang juga bubar. Mhm. Setelah itu bubar muncul lagi Facebook ada begini. Ternyata ada. Ya. Oke, oke, Makanya oke. waktu itu kami setelah kejadian itu kami komitmen bahwa kegiatan itu sampai jam 17.30. Oke, setengah 6. Waktunya jadi cuma 1,5 jam. Mhm. Namun sekarang setelah berlanjut lagi TC, keadaan jam 18.00. Mhm. Karena maghrib kan mundur ya, sekitar jam 6.20 jam 25. Jam 18.00 paling lambat itu jam 18.10 atau 15 menit Iya. kami bubarkan. Oke. Setelah Isya lagi itu kalau malamnya itu kita lanjut sekitar setengah 8, jam 8 mulai sampai jam 10. Demikian Mbak. Jadi melihat dari tema kita ya, perjuangan dan kesuksesan itu tidak mudah. Dari perjuangan ke suksesannya sampai hari ini tuh sudah diceritakan secara rinci juga dari para sampai ya. Dan lanjut mungkin sampai soal anak-anak yang pernah tidak ada yang mengeluh. Untuk anak-anak tidak ada yang mengeluh. Cuma waktu itu kadang makanya saya sebelum latihan, sebelum pemanasan kan kita ada urutan rangkaian kegiatan, Iya. tradisi karate, upacara. Setelah itu ditanya ada yang sakit, Iya. kalau yang sakit ya, istirahat. Setelah itu berdoa, kemudian kita pemanasan. Pada saat latihan ada yang sakit, saya lihat oh lain-lain ini
anggota karate. Kenapa nak? Nak sakit ya silakan dulu di belakang. Jadi itu untuk yang Mbak Ditya masukkan bahwasanya apakah ada yang mengeluh, tidak ada yang mengeluh. Alhamdulillah perkaratian selama kami di Inka di Bulukumba. Iya, oke deh. Lanjut nih sampai Zulkarnain. Kita belum kata sampai ya kalau Kak Nain? Belum saya. Oh belum. Tapi saya mau tahu kalau misalnya kan ini terkait dengan perjuangan kesuksesannya hingga mendapatkan juara 3 tingkat provinsi. Ya. Suka dukanya pada saat sebelum lomba itu pasti beda dengan misalnya akan menuju lomba nih. Beberapa lagi kan lomba pasti waktu latihannya akan lebih padat. Kalau misalnya berlatih beberapa hari saja yang tidak ada lomba misalnya kan itu agak beda ya suka dukanya Pak. Kalau misalnya lagi proses menuju lomba, suka dukanya seperti apa saja sih? Mulai mungkin dari dukungan orang tua waktu latihan atau soal finansial juga ada. Itu boleh di-share dong, karena yang silakan. Kebiasaannya Inka itu kalau mau mengadakan proses menuju lomba itu namanya TC ya, disebut tadi training center, pemusatan latihan. Ya itulah yang biasanya kita 2 kali latihan dipadatkan. Dan bahkan itu karena sebelum kita meraih juara umum 3 ini orang-orang yang berprestasi yang juara umum 1 dia punya hak latihan di Makassar. Jadi orang tua itu yang mengirim langsung berdasarkan rekomendasi pelatih tentunya dikirim langsung untuk berlatih di Makassar bersama orang-orang karateka terbaik yang ada di Sulsel ya. Dan dari situ mereka bisa berkenalan dengan metode yang baru dan lain sebagainya. Nah kalau dukanya itu jelas itu karena itu Inka ini memang sumber dananya terbesar itu dari orang tua. Tidak terhingga gitu. Jadi di sana tidak dipungkiri karena ya kita tahu lah Indonesia itu penghargaannya terhadap atlet seperti apa, nasibnya seperti apa atlet itu sehingga untungnya ini ada orang tua yang mensupport sehingga berbagai macam kegiatan kita semuanya bahkan hampir semua ya. Kalau ada kejuaraan itu pasti orang tua yang berperan serta menyediakan kendaraan, bensin dan segala sesuatunya. Sampai pulang dan perginya begitu. Tanpa mereka saya kira tidak akan ada kita akan mencapai hasil yang seperti ini. Iya, betul. Tapi syukurlah bahwa yang paling utama adalah mental atlet itu yang bagus, di mana mereka terus mau berkompetisi bertanding. Gitu. Ya saya mengharapkan bahwa memang ketika kita mencapai prestasi yang seperti ini ada suatu dukungan pemerintah, dukungan pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih, karena hanya dengan orang tua itu sudah sulit ya, orang tua juga terbatas, kita butuh banyak misalnya alat latihan, kita butuhkan fasilitas alat latihan agar mereka bukan hanya terhenti di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, bisa ke tingkat nasional seperti Yuda yang pernah hadapi meskipun itu hanya sekali gitu kan dan baru 1 orang dan bahkan sampai ke WKF World Karate Federation itu level internasional. Kita mengharapkan seperti itu dan potensinya ada. Kenapa? Karena kita sedang mendidik anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu yang seperti Fadia ini dan lain sebagainya, mereka perjalanannya lebih panjang daripada rekan-rekan kita yang sudah saat ini yang di daerah komite yang sudah tentara kan. Jadi mereka sudah punya tugas dan wajib ikut ketentaraannya, sementara mereka ini belum. Jadi kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti itu lebih panjang dibanding yang lainnya yang sudah dewasa. Misalnya sudah bekerja kemudian berkarate dan ikut lomba. Jadi saya menganggap bahwa potensinya Bulukumba itu dahsyat sekali karena generasinya adalah generasi anak-anak dan remaja. Sekira begitu. Luar biasa ya. Dan memang kita berharap ya pemerintah terus mendukung atlet-atlet karate yang ada di Kabupaten Bulukumba karena ini semuanya bibit loh. Apalagi menciptakan prestasi yang tidak semua anak-anak bisa dan mereka rutin bahkan orang tua bisa mengorbankan finansial mereka untuk anaknya padahal ini hanya bisa dikatakan sebagai hobi saja. Tapi bisa membanggakan kabupaten tercinta, Kabupaten Bulukumba. Saya mau sedikit tambahkan lagi sebenarnya bahwa karate itu sudah juga ditetapkan oleh di Indonesia ya bahwa kita KOSC namanya. Ya sudah menjadi olahraga yang dipertandingkan dalam tingkatan
tahun. Jadi ada dua itu di bela diri yang di Indonesia yang diterima. Pertama adalah karate, yang kedua adalah pencaksilat. Saya kira alasan untuk baik pemerintah ada alasan bagus untuk mensupport karate. Betul sekali. Nah dari Pak Asdar sendiri, bendahara Inkai Bulukumba. Saya mau ke bendaharanya lagi, tadi kan sudah orang tua. Ini bendahara Inkai Bulukumba. Uangnya udah berapa? Bagaimana nih kondisinya sampai sekarang nih, Mas? Supaya orang tertarik, oh ternyata ada atlet yang harus kita dukung. Nah dengan berbagi soal suka dukanya di Inkai sebagai seorang bendahara, siapa tahu ada yang mau ini Pak ya, memberikan sumbangsinya untuk keberhasilan adik-adik ya. Silakan Pak Azhar. Saya kira harapan kita seperti itu. Iya. Artinya kita berada di Inkai itu adalah pengabdian. Dan kalau dari segi pendanaan tentunya untuk saat ini masih lebih banyak support dari orang tua. Itu yang kita syukuri, bahwa ketika kita ikut bertanding, para orang tua itu sangat mensupport. Iya. Suka duka juga di situ. Kemudian berangkat mereka membiayai sendiri dengan fasilitas kendaraannya. Coba kita bayangkan, setiap kali kita bertanding itu hampir kurang lebih 14 mobil itu ke arena. Mereka sangat mensupport. Iya. Nah inilah sebenarnya yang sangat menjadi ujung tombak juga kita di dalam pengelolaan Inkai. Meskipun demikian, tentunya kita berharap bahwa Inkai harus punya juga pendanaan yang lebih bagus. Iya. Itu kita harus seperti itu. Karena kalau misalnya organisasi tanpa didukung dengan dana, tentunya bisa menjadi kendala ke depan. Bagaimana mengembangkan prestasi para karateka itu sendiri. Apalagi mungkin para atlet-atlet ini, adik-adik juga akan semakin semangat kalau fasilitasnya, mungkin dia bisa melihat fasilitas di luar sana kalau lagi lomba. Yeah. Mungkin bermimpi juga kalau di tempat latihanku ada seperti ini, pasti latihannya juga semakin semangat, dan itu sangat penting dukungan dari pemerintah ya. Seperti itu mungkin ya. Oke, jadi memang selain dukungan dari orang tua, pemerintah, dan semangat dari adik-adik ini adalah penentu menciptakan prestasi. Ya, Apalagi ini walaupun mungkin masih sumber pendanaannya atau sumber finansialnya dari orang tua, tapi sudah bisa mendapatkan juara umum ketiga tingkat provinsi. Bagaimana kalau misalnya sudah didukung sama pemerintah? Ini mungkin bisa nasional ya? Bisa nasional lagi, apalagi sudah ada bibit nasional ya, ada periode yang sudah